Shalom saudara semuanya. Di video kali ini saya akan merangkum surat pertama Paulus pada jemaat yang ada di Korintus. Seperti yang kita tahu bahwa surat ini ditulis oleh Paulus sendiri. Itu kita bisa lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 1. Tanggal penulisan diperkirakan ditulis sekitar tahun 55. Tujuan dari penulisan ini adalah Paulus sendiri yang merintis gereja di Korintus, dan kemudian beberapa tahun setelah tidak lagi mengembalakan secara langsung gereja Korintus, Paulus mendengar laporan yang tidak baik mengenai jemaat ini, terutama mengenai dosa, kesombongan, dan percabulan. Sehingga tujuan dari penulisan ini sudah jelas. Saat itu karunia rohani digunakan secara tidak pantas. Banyak juga pengajaran yang salah mengenai doktrin utama dalam kekristenan. Makanya Paulus menulis surat pertama kepada jemaat Korintus ini dalam usaha mengembalikan mereka kepada dasar yang semula, yaitu Yesus Kristus. Ayat kunci atau ayat-ayat kunci dari surat ini adalah dalam 1 Korintus 3 ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu beroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Rangkuman. Jemaat Korintus saat itu terpecah-pecah. Mereka terkotak-kotak ke beberapa kelompok yang hanya bersedia tunduk kepada pemimpin tertentu. 1 Korintus 1 ayat 12, pasal 3 ayat 1-6. Paulus menasihati jemaat Korintus untuk bersatu kembali sebagai bentuk pengabdian kepada Kristus. 1 Korintus 3 ayat 21-23. Kebanyakan jemaat di Korintus saat itu menyetujui dan melakukan berbagai praktek percabulan. 1 Korintus 5 ayat 1-2. Paulus memerintahkan mereka untuk mengusir roh jahat atau orang jahat seperti itu dari gereja. 1 Korintus 5 ayat 13. Jemaat Korintus juga saling berperkara di pengadilan. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 6 ayat 1-2. Paulus mengajarkan mereka supaya memilih untuk dirugikan sesama orang Kristen daripada harus merusak citra kekristenan di mata masyarakat dengan saling berperkara di pengadilan. 1 Korintus 6 ayat 3-8. Paulus juga memberi instruksi mengenai pernikahan dan hidup selibat pasal 7, makanan yang dipersembahkan di kuil pasal 8-10, kebebasan orang Kristen pasal 9, tudung kepala bagi perempuan 1 Korintus 11 ayat 1-16, perjamuan kudus 1 Korintus 11 ayat 17-34, karunia rohani pasal 12-14, dan kebangkitan pasal 15. Paulus menulis surat ini dengan menjawab pertanyaan dari surat jemaat Korintus yang dikirimkan kepadanya, termasuk juga menyoroti perilaku mereka yang tidak pantas
dan pengajaran sesat yang telah mereka terima sebagai kebenaran. Hubungannya, di pasal 10, Paulus menggunakan kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun untuk mengajari jemaat Korintus mengenai bahaya dari penyalahgunaan kebebasan dan bahaya dari keyakinan diri yang berlebihan. Paulus mengingatkan mereka tentang masih minimnya disiplin daripada mereka. 1 Korintus 9 ayat 24-27. Dia juga menyoroti bangsa Israel yang telah melihat langsung mujizat dan pemeliharaan Allah, terbelahnya Laut Merah, turunnya manah dan air dari batu, tetapi tetap saja menyalahgunakan kebebasan mereka, memberontak terhadap Allah, dan terjatuh dalam kejahatan moral dan penyembahan berhala. Paulus menyerukan jemaat Korintus untuk belajar dari kesalahan bangsa Israel. Hendaklah mereka menghindari segala jenis percabulan dan hawa nafsu. Ayat 6-8. Mencobai Kristus dan bersungut-sungut. Ayat 9-10. Bilangan 11 ayat 4, ayat 34, pasal 25 ayat 1-9, Keluaran 16 ayat 2, pasal 17 ayat 2, dan juga ayat 7. Praktiknya. Nah, di sini banyak masalah dan pertanyaan dari jemaat Korintus yang masih terkait dengan gereja hari ini. Gereja masih dilanda perpecahan, kemerosotan moral, dan penggunaan karunia roh yang tidak pada tempatnya. Surat 1 Korintus ini masih sangat relevan ditunjukkan kepada jemaat hari ini. Kita harus mendengarkan seruan Paulus baik-baik supaya semua isi surat ini bisa diterapkan pada kita sendiri. Terlepas dari segala teguran dan didikan, surat ini mengembalikan fokus kita kepada apa yang menjadi keharusan bagi orang Kristen, yaitu Kristus. Kasih orang Kristen sejati menjadi jawaban bagi banyak masalah. Pasal 13. Pemahaman yang benar mengenai kebangkitan Kristus seperti tertulis dalam pasal 15 yang akan membawa kita pada pemahaman yang benar mengenai kebangkitan kita sendiri akan menjadi solusi bagi semua sumber perpecahan dan kekalahan kita. Demikianlah rangkuman singkat tentang surat pertama Paulus pada jemaat yang ada di Korintus. Kita juga bisa baca ini di dalam God Question Indonesia. Teman-teman bisa menguliknya, bisa lihat di sana God Questions Indonesia. Kiranya video ini bermanfaat, dan jika demikian jangan lupa tinggalkan like dan subscribe di channel ini. Juga bisa share ke teman saudara dan juga bisa digunakan di dalam kelompok kecil. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. God bless you. Bye.